Teman-teman, ada masanya, dulu kalau gue interview kreatif tim yang mau masuk ke tim gue minta dia jual korek dia ke gue. Atau kalau dia nggak punya korek, gue minta dia jual apapun yang ada di meja itu ke gue. Gue pernah baca tentang ini di salah satu buku dulu banget untuk bisa memahami psikologi dari orang dan lain-lain. Lalu tiba-tiba ini ada di Wolf of Wall Street tentang dia bagaimana menjual pen. Sebenarnya yang gue cari agak beda dari film itu atau dari para sales marketing ada di YouTube ngebagiin tutorial mereka. Yang sebenarnya yang gue pengen tahu dengan menggunakan metode ini adalah gue jadi bisa memahami kira-kira calon kreatif yang akan masuk ke tim gue ini dia jago nggak crafting message-nya, mengerti nggak analytical thinking, mengerti namanya direction nggak, dia bisa ngebuat strategi apa nggak, dia mengerti insight apa nggak. Penasaran nggak? Yuk, kita bahas ya. Hai, selamat datang di channel ini, channel yang ngebahas tentang dunia marketing, dunia kreatif, dunia advertising di Indonesia. Nama gue Andre, dan kali ini kita akan ngebahas satu topik, yaitu perbedaan antara komunikasi dan strategi lewat jualan korek. Bayangkan pada waktu malam yang dingin, kamu ada di sebuah kafe. Kamu sibuk dengan semua aktivitasmu dan gak sadar, udah gak ada orang di sana. Kamu baru nyadar, kamu kehilangan dompetmu. Kamu tidak punya ongkos pulang, dan ketika kamu menoleh, kamu melihat ada seorang lelaki tua sendirian di sana. Dia sedang merokok dan menikmati cemilan dan minumannya. Dia terlihat tidak mau diganggu. Dia terlihat sudah memiliki semua yang dibutuhkan pada saat ini. Setelah kamu rogoh-rogoh celana kamu tersadar. Satu-satunya yang kamu punya adalah korek kamu. Tapi masalahnya, kamu juga lihat dia punya korek di mejanya. Kamu hanya punya satu kali kesempatan berbicara dengan dia. Apa yang akan kamu katakan dan perbuat supaya dia kasih uang dia untuk ongkos kamu dengan menjual korek kamu? Nah, lu akan jawab apa? Tulis di komentar jawaban lu, pause dulu videonya, supaya nanti lu bisa lihat, lu bisa tahu lu tuh tipikal kreatif yang seperti apa. Oke, kita masuk ke tipe-tipe jawabannya ya. Tipe jawaban yang pertama adalah persuasive storytelling. Dari pengalaman gua, kebanyakan orang jawabnya dalam kategori ini. Yang pertama, simply tell the truth. Lu ceritain tentang semua masalah lu dengan pemilihan kata yang berbeda-beda. Banyak kemarin yang gue lihat ada minta dikasihani, ada yang coba memilih kata-kata dengan sopan, tentang masalah yang dihadapi, dan trik-trik lain. Tapi, direction-nya tetap sama, yaitu telling the truth, tentang kejadian yang menimpa lu, dan minta bapak itu menolong lu. Yang kedua terbanyak adalah tell the history dari korek yang mau dijual. Jadi ada yang ngarang cerita tentang sejarah korek ini, ada yang menceritakan sejarah pribadinya sama korek ini, dan ada yang pakai cerita normal dari fungsi korek yang general, tapi dielaborate dan di-crafting story-nya dengan sangat baik. Yang ketiga paling sering disebut itu adalah tell the impact. Biasanya menceritakan janji-janji yang akan didapatkan jika memiliki korek ini, atau dengan pendekatan fear. Ada yang jual sebagai cadangan korek yang sekarang, ada yang jual karena beda jenis korek dengan yang si bapak itu punya, dan bisa bermanfaat untuk nanti, dan lain-lain. Nah, kita berhenti di sini dulu. Gua akan kasih tahu kenapa tes ini tuh sulit. Ini tuh dalam dunia profesional mirip kayak tiba-tiba ada seorang klien nge-brief lu. Dia mau launching sebuah produk, tapi di kategori yang USP-nya tuh sama-sama gitu semuanya. Contoh kategorinya tuh kayak air mineral. Air mineral itu USP-nya sama, yang dirasakan orang sama semuanya. Kompetitor lu tuh sama-sama, mirip-mirip. Jadi lu harus menjual sebuah benda di mana para audiens yang mengkonsumsi benda itu, mereka sudah punya pilihannya masing-masing dan mereka nyaman dengan pilihannya. Kita balik ke tipe-tipe jawaban di persuasive storytelling. Anggaplah kita buat nih jawaban-jawaban tersebut dalam bentuk print ad. Maka kira-kira message-nya jadi kayak gini nih. Yang pertama, tell the truth. Maka kira-kira message-nya akan jadi, dengan membeli korek ini, Anda berperan besar pada keberlangsungan pabrik, pegawai, dan sejarah brand ini. Apakah Anda mau ikut berpartisipasi di sana? Nah, kalau bisa sih jangan masuk ke teritori ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa jago banget nge-craft message-nya, jago banget nge-crafting story-nya, pendekatannya, dan lain-lain. Tapi kan intinya sama, yaitu kita minta dikasihani sama audiens.
Kita mencoba membuat masalah kita jadi masalahnya audiens. Emangnya kita siapa? Yang kedua adalah tell the history. Maka kira-kira message-nya jadi kayak gini. Korek ini adalah saksi bisu, ratusan gelak tawa, cerita sedih yang tidak pernah terucap, teman yang selalu ada waktu muncul rasa kecewa. Apakah Anda berkenan melanjutkan cerita-cerita itu? Yang ketiga adalah tell the impact. Kira-kira message-nya kayak gini. Yang paling sedih itu, waktu udah nyetok banyak rokok untuk begadang, koreknya mati. Mau untuk jaga-jaga nggak? Nah, dua tipe jawaban ini biasanya menunjukkan bahwa kreatif yang diinterview itu punya kemampuan storytelling yang bagus ya. Dia bisa mengemas cerita, dia bisa mengemas story-nya supaya bisa lebih dekat sama audiensnya. Nah, kita lanjut ke tipe jawaban yang kedua. Kalau yang tadi itu fokus pada storytelling-nya, yang kedua ini kita mulai masuk ke dalam experience-nya. Yang pertama adalah let him try. Fokus pada objektifnya, membuat Bapak ini coba dulu. Nah, dari beberapa kali tes yang dilakukan oleh gua, ada yang bilang kalau koreknya ini beda loh nyalahinnya, Pak. Ada yang bilang mau kasih gratis dulu, lalu minta tolong bayarin minuman dia, dan lain-lain. Yang kedua adalah show the difference. Fokus utama di sini adalah analisa korek yang dia punya dan yang bapaknya punya. Lalu dia akan elaborasi habis-habisan bagian yang berbeda itu sebagai fokus jualan dia. Kalau dalam kasus ini, dari visual yang disampaikan, kan koreknya si bapak itu berwarna merah, sedangkan yang kita punya adalah warna kuning. Biasanya di-expose habis-habisan area ini, yaitu ya merah, bapak mempunyai merah satu, ini punya yang kuning. Gimana kalau misalnya nanti bapak berpakaian warna kuning, korek ini akan cocok dengan bapak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah show your skill. Jadi ada yang beneran bisa beratraksi dan menggunakan skill-skill tangan dia untuk akhirnya dia ajarin impressive skill itu ke bapaknya. Ajak bapaknya coba dan semangati bapaknya untuk terus latihan dengan korek dia. Lalu ujungnya dia jual koreknya itu kepada bapaknya. Biasanya kreatif-kreatif ini adalah kreatif-kreatif yang mampu untuk ngakalin. Dia jago cari celah, dia tahu masuknya lewat mana. Ini adalah kreatif-kreatif yang juga mampu memahami bagian strategic thinking. Kreatif yang bisa menganalisa. Nah, jenis kategori jawaban yang ketiga adalah creating needs atau urgency. Yang pertama, ini terdengar konyol ya teman-teman, tapi banyak banget yang bilang untuk curi korek bapaknya. Lalu coba jual korek dia ke si bapak. Dalam konteks ini, tentu saja apa yang diperbuat itu salah ya teman-teman. Kita nggak bisa ngambil, kita nggak bisa nyuri korek dari bapaknya itu. Tapi kalau kita coba kuliti bagian permukaan itu dan kita temukan konsep dasarnya, bukankah itu yang sering kita alami juga di kehidupan nyata? Contohnya kita nggak bisa masuk ke dalam sebuah tempat jika kita membawa makanan dan minuman dari luar. Padahal bisnisnya bukan berhubungan sama makanan dan minuman. Kalau berhubungan sama makanan dan minuman, wajar lah. Kita juga harus menghargai tempat itu dengan semua fasilitasnya. Nggak mungkin kita makan atau konsum apapun yang di luar restoran itu atau tempat makan itu. Tapi ada beberapa tempat di mana kita dilarang untuk bisa masuk, padahal mereka di dalam menjual makanan itu juga. Bukankah sering kita ngelihat konsep seperti itu dalam kehidupan nyata? Lalu yang kedua adalah make a barter. Jadi ada beberapa orang yang beranggapan bahwa menukar rokok lebih mudah daripada menukar korek api untuk ongkos pulang. Jadi objektifnya, dia akan datang ke bapak ini dengan berusaha untuk menukar koreknya dengan rokoknya bapak ini. Karena si bapak punya banyak rokok. Lalu rokok itu dia akan tukar ke supir di jalan sebagai ongkos dia pulang. Nah, ini berhubungan dengan insight. Ternyata, untuk orang-orang yang hidup di dunia nebeng-nebeng, mereka itu ada istilah boleh ikut nebeng mobil atau angkutannya dengan nukarin rokok mereka. Wow, sekarang teman-teman tahu ya seberapa powerfulnya sebuah ide jika kita mengetahui insight yang berbeda dari para kompetitor kita. Yang ketiga adalah make a promise. Jadi ada juga yang membuat tanda khusus pada korek dia. Lalu dia menghampiri bapaknya dengan bilang bahwa ini hanya satu-satunya yang ada di dunia ini dengan tanda ini. Saya akan pinjam uang bapak dan saya akan menebus korek satu-satunya ini dengan harga 2 kali lipat. Ada juga yang bilang untuk minta bapak taruh foto dari korek ini di sebuah e-commerce dengan harga yang mahal, dan nanti dia akan bayar dan tebus harga korek itu di e-commerce itu pada waktu dia sudah ketemu dengan handphonenya. Apa sih perbedaan utama dari ketiga jenis jawaban yang di atas? Sebenarnya, dari nama-namanya aja, teman-teman udah bisa melihat secara jelas. Pada persuasive storytelling, semua itu berusaha untuk tell the story. Ini sama sekali nggak salah loh ya.
Tapi beban directionnya itu pure diletakkan pada kemampuan kreatif dalam membangun cerita atau storytelling. Sedangkan pada create experience dan create urgency, kita tetap menggunakan storytelling komunikasi. Tapi dimulai dari set direction yang berbeda di awal. Direction ini yang akan membuat komunikasinya jadi jauh lebih tajam dan terukur. Strategi ini yang membuat beban komunikasinya bisa lebih ringan. Contohnya, untuk menjual usaha ayam geprek. Kita kan nggak harus fokus melulu pada rasa ayam yang enak atau seberapa freshnya ayam itu. Kita bisa menjual sambalnya, kita bisa menjual tempatnya yang bagus untuk difoto. Kita juga bisa nitipin usaha ini pada kantin-kantin kantor atau sekolah. Masih banyak hal yang kita bisa lakukan, nggak harus melulu tentang fokus menjual ayamnya pada seseorang. Semua usaha dan direction yang dibuat, ujung-ujungnya kita tetap butuh komunikasi. Jadi kita tentukan strateginya yang berbeda seperti apa, yang paling menjawab objektif. Lalu kita bungkus dengan komunikasi yang nantinya bisa menghidupkan secara jelas strategi yang dipilih oleh kita di awal. Dalam konteks tadi kita menjual korek kepada si bapak, cara kita berbicara, storytelling kita, itu masuk dalam teritori komunikasi kita. Tapi objektif apa di belakang komunikasi itu, bagaimana cara komunikasi itu bisa meliuk-liuk masuk ke dalam insight si bapak, itu adalah strateginya. Ini mungkin hal yang sangat obvious ya pada kasus penjualan korek ini kepada si bapak. Jika kita bisa melakukan hal yang lebih dari sekedar berkomunikasi, kenapa kita tidak lakukan? Tapi pernyataan ini gue balikin lagi kepada para profesional kreatif dan marketing di Indonesia. Ketika kita punya objektif yang berbeda-beda di setiap brand atau produk yang kita pegang, kenapa sih selalu solusinya dikunci pada kita pembuatan TVC lagi, pembuatan video digital lagi, kevi-kevi yang disebar nanti di dunia digital. Padahal ada banyak hal lain yang kita bisa kerjakan di luar itu semuanya. Ingat teman-teman, kita bukan perusahaan pembuat TVC atau print ad, kita adalah perusahaan pembuat ide kreatif. Ide kreatif yang berusaha menemukan solusi yang kreatif dan efisien. Terima kasih udah nemenin gue ngobrol, bagiin channel ini ke teman-teman yang kiranya membutuhkan. Sama-sama kita asikin lagi dunia industri kreatif dan dunia periklanan, dunia brand yang ada di Indonesia. Sama-sama kita cetak generasi emas Indonesia. Bye.